Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 135, biarkan Kiki pulang akhir pekan ini. Lalu bagaimana dengan bibiku? Apakah dia butuh perhatianmu? Lu Wenhua pasti tahu apa yang harus dilakukan. Tidakkah menurutmu kau hanya menjadi orang ketiga di antara mereka? Mu Kiki tertawa setelah mendengar kata-kata Seng Xiao. Kamu benar. Ketika dia memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk mendengarkan Seng Xiao saja. Selama dia bersama pria ini, dia akan baik-baik saja dengan kemana dia akan pergi atau apa yang akan dia lakukan. Saat dia menikmati steaknya, Mu Tangshui tampak tidak menikmatinya. Meskipun kakek Sen bersikap protektif terhadapnya, dia tetaplah seorang manusia. Sulit baginya untuk menentang semua orang lain dalam keluarga. Setelah acara sarapan yang tidak menyenangkan itu, keluarga Sen pergi bekerja masing-masing. Namun, ketika mereka sampai di rumah, mereka mulai memaksanya lagi. Ayah, saat aku pulang kerja, aku mengunjungi kakak tertua. Matanya bengkak semua. Aku yakin dia pasti menangis seharian. Tidakkah ayah pikir apa yang ayah lakukan itu tidak baik? Tetua kedua, putra kedua kakek Sen, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, kami dapat menuruti apapun yang Anda inginkan. Namun tidak kali ini. Kami tidak setuju untuk membiarkan gadis ini bergabung dengan keluarga kami. Ada begitu banyak solusi lain untuk masalah ini. Namun, apa yang ingin Anda lakukan bukanlah salah satunya. Aku tahu kalian semua kesal dengan ini. Tapi aku sudah bilang, dia putri saudaramu. Hanya dia yang kembali. Bagaimana dengan yang satunya? Mengapa yang satunya tidak mau kembali? Tanya tetua kedua. Dia mungkin tidak selalu menghormati keluarga Sen. Kalau begitu sudah diputuskan, bukan? Biarkan mereka hidup bersama dan jangan kembali ke keluarga Sen. Bukankah itu baik untuk kita semua? Atau biarkan aku yang mengaturnya? Aku akan mengirim Sue itu, apapun namanya, aku akan mengirimnya ke luar negeri dan menerima pendidikan terbaik. Akulah yang membawanya kembali. Tak seorang pun dari kalian punya hak untuk menolak. Kakek Sen tiba-tiba menjadi galak. Apakah kau akan mengabaikan kami semua hanya demi dia? Saya akan mengadakan pertemuan akhir pekan ini. Kemudian, saya akan mengungkapkan identitas mereka. Sebaiknya Anda bersiap. Ayah. Semua orang harus hadir. Ini perintah. Kakek Sen mungkin terlihat baik dan ramah sepanjang waktu. Namun, pada saat-saat tertentu, ia akan menunjukkan sikap tegasnya sebagai orang yang lebih tua dalam keluarga. Jika ia melakukannya, mereka tidak dapat menentangnya. Mu Tangshui berada di ruang tamu. Ketika tetua kedua keluar dari rumah dengan marah, dia melihat Mu Tangshui jadi dia berteriak padanya, tidak akan pernah ada tempat untukmu di keluarga ini. Selain ayah, tidak ada yang akan mengakui identitasmu. Sebagai seorang tetua, meskipun aku seharusnya tidak mengatakan ini, mengapa adikmu tidak ingin segera bergabung dengan keluarga Sen? Tetua kedua sangat kesal dengan kejadian ini. Ini semua karena Rong Junhan. Karena Sen Jianchuan dalam kondisi vegetatif, Rong Junhan telah banyak membantunya, seperti seorang kakak yang membantu kakaknya sendiri. Mu Tangshui kesal dan langsung menangis. Ketika penatua kedua melihat reaksinya, dia bahkan lebih marah. Yang bisa kau lakukan hanyalah menangis. Kemudian, kakek Sen keluar dari ruang belajar. Ketika dia melihat Mu Tangshui sedang sedih, dia berkata dengan acuh tak acuh, abaikan saja mereka. Dan satu hal lagi, aku akan secara resmi mengungkapkan identitasmu dan adikmu akhir pekan ini. Ya, kakek. Mu Tangshui sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya dimaksud kakek Sen. Dia akan memberitahu semua orang bahwa Mu Kiki adalah cucunya. Sedangkan dia, sebenarnya adalah seorang Mu. Saat makan malam tiba, Mu Tangshui adalah satu-satunya orang di meja makan. Tak seorang pun anggota keluarga Sen yang bergabung dengannya. Mereka hanya mengunci diri di kamar masing-masing. Sekali lagi, Mu Tangshui merasa malu. Tentu saja mereka tidak akan kelaparan. Jadi, kedua bersaudara itu memutuskan untuk makan di luar. Gadis itu, Mu Tangshui, aku sangat jijik padanya setiap kali melihatnya. Aku telah membaca semua ceritanya di koran. Aku tidak percaya gadis seperti ini suatu hari akan datang ke keluarga kita. Tetua kedua mendengus sambil memegang gelas minuman kerasnya. Adapun yang satunya, siapa namanya? Apakah Mu Kiki? Kudengar ayah sudah melihatnya 2 kali. Namun, gadis itu tampaknya tidak begitu antusias bergabung dengan keluarga kita. Aku cukup terkesan dengannya. Meskipun mereka anak kakak tertua, tetap saja itu terlalu kasar pada kakak tertua. Dan ayah akan mengungkap identitas Mu Tangshui akhir pekan ini. Dia gila. Teriak Sen-san, putra ketiga kakek Sen. Dia juga sangat marah karenanya. Tetapi ayah telah memerintahkan kita untuk hadir saat itu. Sekarang, kita hanya bisa memikirkan cara untuk menenangkan kakak tertua dan membuatnya merasa lebih baik, kata istri tetua kedua.
Baiklah. Bagaimana kalau begini? Aku akan pergi dan bicara dengan Mu Tangsui. Aku akan membujuknya untuk meninggalkan keluarga Sen. Lalu aku akan menggunakan uangku sendiri untuk mengirimnya kemanapun dia ingin pergi, asalkan dia tidak terlihat oleh kita. Mu Tangsui tidak tahu bahwa anggota keluarga Sen sedang berpikir keras untuk mencari cara mengusirnya. Saat ini, dia tenggelam dalam kebahagiaan mendengar berita bahwa kakek Sen akan mempublikasikan identitasnya. Bagaimana mungkin kakek Sen tidak tahu perasaan anak-anaknya? Dia tahu betapa mereka membenci Mu Tangsui. Namun, sekarang adalah saat yang kritis. Dia harus membuat mereka berpikir bahwa Mu Qi tidak bersemangat untuk kembali ke keluarga Sen. Dengan begitu, mereka akan menganggapnya lebih disukai. Memang benar bahwa Mu Qi tidak menunjukkan keinginan kuat untuk kembali ke keluarga Sen. Namun, kakek Sen bertekad untuk membiarkan cucunya kembali. Di sisi lain, ketika semua saudara Sen dan istri tetua kedua sangat tidak setuju untuk membiarkan Mu Tangsui bergabung dengan keluarga mereka, istri tetua ketiga berpikir secara berbeda. Dia tahu kakek Sen adalah pria yang keras kepala. Karena dia telah memutuskan, dia akan melindungi dan mencintai gadis itu. Dengan begitu, Mu Tangsui akan menjadi orang yang disukai dalam keluarga. Jadi, dia akan dengan senang hati menerima gadis itu ke dalam keluarga Sen. Ngomong-ngomong, hubungannya dengan Rong Junhan tidak begitu baik, jadi mengapa repot-repot dengan kakak tertua yang hanya berstatus nominal? Bukankah seharusnya dia menyanjung kekasih baru lelaki tua itu? Jadi, ketika semua orang keluar untuk makan malam, dia memanfaatkan kesempatan untuk membuat makanan dan mengirimkannya kepada Mu Tangsui. Tangsui, aku bibimu yang ketiga. Mu Tangsui tahu bahwa wanita itu berusaha bersikap ramah. Jadi, dia segera membuka pintu dan mempersilakan wanita itu masuk. Wanita itu adalah seorang wanita berambut panjang, yang berdiri di pintu sambil memegang sepiring makanan sambil tersenyum lebar. Kamu belum tidur? Tidak, bibi ketiga. Jangan pedulikan apa yang dikatakan pamanmu. Mereka telah terpesona oleh kakak tertua itu selama bertahun-tahun, jelasnya. Kamu adalah nona muda sejati dari keluarga Sen. Sedangkan dia hanyalah orang luar. Mereka akan memahamimu di masa depan. Terima kasih, bibi ketiga. Mu Tangsui mendapatkan kembali kepercayaan dirinya setelah wanita ini mendatanginya. Apa yang dikatakannya benar. Dia adalah darah daging keluarga Sen. Namun, kakak perempuan tertua mereka bukanlah siapa-siapa. Secara hukum, dia hanyalah orang luar. Kamu tidak perlu takut pada wanita itu. Kamu bisa memberitahuku jika kamu butuh sesuatu. Baiklah. Mu Tangsui mengangguk. Kakek Sen entah bagaimana menyaksikan kejadian itu. Dia menyilangkan tangan di punggungnya dan mencibir. Istri tetua ketiga sangat pintar menyanjung putri palsu keluarga Sen. Sebenarnya, putri asli keluarga Sen saat ini berada di villa lain. Kemudian, kakek Sen menelepon Seng Xiao. Dia harus membiarkan Mu Qi pulang akhir pekan ini.